Halo teman-teman. Nama saya Salsabila Asma. Dan saya Alfi Syahrin. Kami akan menemani kalian dalam pembelajaran kali ini. Di video ini, kita akan bersama-sama menjelajahi dunia litosfer dan batu-batuan yang ada di bawah kaki kita. Jadi, pastikan kalian tetap bersama kami di sepanjang video ini ya. Mari kita mulai belajar dan temukan banyak hal menarik bersama-sama. Pernahkah kalian berpikir, apa sih yang ada di bawah kaki kita? Ya, jawabannya adalah litosfer. Lapisan kulit bumi atau kerak bumi yang sering disebut litosfer ini berasal dari kata litos, artinya batu, fer, artinya sfera. Keduanya maknanya adalah bulatan atau lapisan. Litosfer merupakan lapisan batuan kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat dengan ketebalan yang kurang lebih 1200 km. Jadi, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar dan yang paling tipis. Karena itulah, lapisan ini sering dinamakan dengan kerak bumi. Tebal kulit bumi tidak merata. Kulit bumi di bagian benua atau daratan lebih tebal dari bagian samudra. Nah, di dalam litosfer ini ada komponen penting yang disebut batuan. Yuk, kita bahas lebih dalam. Jadi, apa itu batuan? Batuan adalah bahan alamiah yang menyusun bumi. Sebagian besar batuan tersusun secara fisik dari campuran mineral. Beberapa batuan tersusun dari sejenis mineral saja, beberapa yang lain dibentuk oleh gabungan berbagai mineral. Batuan ini punya peran besar loh, seperti membentuk permukaan bumi, memengaruhi proses pelepukan, bahkan membentuk tanah tempat kita berpijak. Batuan-batuan kulit bumi dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu batuan beku atau igneous rocks, batuan sedimen atau sedimentary rocks, dan batuan metamorfosa atau malihan, metamorphic rocks. Batuan-batuan tersebut berbeda-beda materi penyusunnya dan proses terbentuknya. Ada 3 jenis batuan yang terbentuk melalui proses geologis. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku terbentuk dari pembekuan magma atau lava. Kalau mendinginnya di dalam bumi disebut batuan beku dalam, seperti granit. Kalau di permukaan disebut batuan beku luar. Contohnya basalt. Contoh batuan beku berdasarkan tempat terbentuknya magma. Batuan beku dibagi atas 3 macam. A. Batuan beku dalam atau plutonik terjadi di dalam magma dengan penurunan suhu secara perlahan. Penurunan suhu secara perlahan tersebut menyebabkan proses kristalisasi terjadi dengan sempurna. Batuan ini terbentuk ketika magma masih berada pada bagian kerak bumi yang dalam. Batuan beku ini disebut juga sebagai plutonik atau batuan abisik. Batuan ini mempunyai struktur holokristalin, artinya batuan tersebut seluruhnya terdiri dari kristal-kristal. Pembentukan kristal membutuhkan waktu yang lama dan kondisi tertentu. Batuan beku plutonik berstruktur planerik, artinya mineral-mineral penyusunnya dapat dilihat mata secara langsung tanpa menggunakan alat. Contoh batuannya batu granit, diorit, gabbro, dan peridotit. B. Batuan beku korok atau gang atau celah. Hypasbyssal. Batuan ini terbentuk dalam celah-celah atau rekanan-rekanan kerak bumi. Batuan beku, korok, atau gang memiliki struktur beragam tergantung dari penurunan suhunya. Batuan yang dekat dengan dapur magma mempunyai struktur holokristalin. Sedangkan yang lebih dekat dengan permukaan bumi mempunyai struktur porfir yang memperlihatkan adanya butiran kristal yang tidak seragam, terdiri atas butiran yang besar, phenocryst, dan massa dasar ground mass atau matrix yang lebih halus. Contoh batuannya adalah rhyolite porfir, andesite porfir, dan basalt porfir. C. Batuan beku luar atau lelehan vulkanik. Batuan ini terbentuk dari pembekuan magma di permukaan bumi. Proses pembekuan terjadi di permukaan bumi sehingga prosesnya cepat. Proses ini menyebabkan sebagian besar mineralnya tidak memiliki waktu untuk membentuk kristal dan bersifat amorf. Batuan yang memiliki sifat amorf, susunan atom atau partikelnya tersusun secara acak dan tidak teratur, seperti susunan atom kaca, karet, dan plastik. Contoh batuan beku luar adalah batu apung atau pumice,
skoria, piroklastik, obsidian, riolit, andesit, dan basalt. Yang kedua, batuan sedimen. Batuan ini terbentuk dari pengendapan material seperti pasir, kerikil, atau sisa-sisa organisme. Contohnya, batuan pasir, batu gamping, dan batu bara. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. A. Batuan sedimen klastik. B. Batuan sedimen kimiawi. C. Batuan sedimen organik. Yang ketiga, metamorf. Jenis ini terbentuk dari batuan yang berubah bentuk akibat tekanan dan suhu tinggi. Misalnya, marmer dari batuan kapur dan schist dari batuan lainnya. Dari beberapa penulis di dalam beberapa bukunya, pembagian jenis metamorfosa ini berbeda satu sama lain. Secara garis besar, pembagian metamorfosa tersebut dilihat dari ruang lingkup daerah terjadinya. Bouchet dan Frey pada tahun 1994 membagi menjadi dua jenis, yaitu A. Metamorfosa lokal. Pengertian lokal di sini adalah berhubungan dengan luas daerah di mana proses metamorfosa tersebut terjadi. Luasnya hanya sampai beberapa meter persegi. Metamorfosa regional atau dinamotermal. Metamorfosa regional atau dinamotermal merupakan metamorfosa yang terjadi pada daerah yang sangat luas. Metamorfosa regional dibagi menjadi tiga tipe, yaitu 1. Metamorfosa orogenik, 2. Metamorfosa boreal, 3. Metamorfosa dasar dan samudra. Lalu, gimana sih cara batuan ini terbentuk? Nah, setiap jenis batuan punya proses pembentukannya sendiri. Batuan beku muncul dari pendinginan magma baik di dalam atau di luar bumi. Lalu, batuan sedimen terbentuk dari pengendapan material yang berlangsung sangat lama. Lalu, batuan metamorf, hasil perubahan struktur batuan akibat tekanan dan suhu tinggi. Ngomong-ngomong, batuan ini nggak cuma ada di bumi tanpa manfaat loh. Dalam kehidupan sehari-hari, batuan punya banyak peran. Seperti 1. Bahan konstruksi, misalnya granit, marmer, dan batu kapur buat gedung dan jembatan. 2. Sumber energi, batu bara untuk pembangkit listrik dan minyak bumi untuk kendaraan. 3. Sumber mineral berharga, emas, perak, tembaga, semuanya berasal dari batuan. Wah, ternyata batuan adalah bagian terpenting dari kehidupan kita ya, mulai dari membentuk bumi hingga mendukung aktivitas manusia. Yuk, kita jaga dan manfaatkan sumber daya alam ini dengan bijak, supaya bisa terus bermanfaat di masa depan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.